Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini gue mau membahas sedikit tentang dua kalimat yang insya Allah itu bisa bermanfaat buat kalian dan insya Allah bisa mengubah hidup kalian kalau misalkan kalian itu mau istiqomah mengamalkan dua kalimat ini. Apa aja sih kalimat itu? Yuk gue kasih tahu sini. Ya sebenarnya problem-problem di zaman sekarang itu, apalagi di kita yang masih muda-muda gini, suka galau-galau. Kadang kita tuh ngerasa bahwa kita tuh paling buruk gitu loh di antara yang lain. Sebenarnya itu enggak guys. Jadi ada beberapa amalan yang memang itu tuh bisa buat hati kita itu tenang. Salah satunya di sini gue mau memperkenalkan ke kalian kalimat la haula. Apa sih itu la haula? La haula itu adalah kalimat yang melangit. Bahkan ya, malaikat yang menjaga arsy saja itu kan, kalian tahulah arsy itu bagaimana hebatnya. Malaikat saja ada nih. Malaikat itu sampai tidak bisa mengangkat arsy-nya Allah. Dan apa kata Allah? Kata Allah, bacalah la haula wala quwata illa billah. Dan seketika itu juga para malaikat yang di sekeliling arsy-nya Allah itu mampu mengangkat arsy-nya Allah. Jadi kalimat ini itu udah sangat-sangat hebat. Jadi masa sih kalian nggak mau gitu loh. Bahkan malaikat saja mengamalkan ini gitu loh. Bahkan Rasulullah saja pernah memberikan kalimat ini tuh kepada para sahabat, bahwasanya apa? Rasulullah berkata, maukah kalian aku beritahu tentang simpanan kekayaan di surga? Kemudian para sahabat menjawab, iya, apa itu wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, bacalah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi Rasulullah saja menyarankan buat para sahabatnya itu baca la haula. Masa kalian nggak mau sih? Ini tuh banyak banget khasiat. Bahkan Syekh Nawawi Al-Bantani juga pernah menulis di kitabnya, yaitu kitab Kasyifatus Saja, bahwasanya keutamaan kalimat la haula ini, barang siapa yang membaca kalimat la haula wala quwata illa billah dalam satu hari itu 100 kali, akan dipermudahkan baginya dan orang itu bakal terhindar dari kefakiran. Kalian pasti tahu dong apa bedanya miskin dan fakir, ya kan? Fakir itu istilahnya lebih dari miskin, lebih banget. Dan kemudian ada lagi nih, kata beliau, barang siapa yang membaca la haula sebanyak 300 kali akan jika seorang itu merasakan kegundahan dalam hatinya, Allah itu akan memberikan ketenangan. Nah, dan kalimat selanjutnya yaitu kalimat sholawat. Kalian pasti tahu dong ya, keutamaan sholawat itu banyak banget. Dan kalian juga yang anak muda nih pasti punya banyak keinginan. Dan bagaimana sih caranya kita itu bisa merealisasikan keinginan kita? Salah satunya itu sebenarnya dengan sholawat. Gimana ya? Kalian mau beli sesuatu, tapi kalian nggak punya duit. Nah, salah satunya itu ya dengan sholawat. Kalau misalkan kalian punya uang pun, kalau menurutku ya itu sayang banget. Mendingan kita beli pakai sholawat. Tapi bukan berarti di sini tuh kalian tuh menjual sholawat, enggak. Tapi di sini tuh gue mau mengajak kalian. Kok bahasanya campur-campur ya? Oke, nggak apa-apa. Di sini gue mau ngasih tahu ke kalian keutamaan sholawat. Sebenarnya banyak banget, tapi di sini gue nggak mau ngasih tahu banyak-banyak ya, yang penting intinya aja. Oke, banyak banget. Jadi di kitab Tanqihul Qaul itu juga pernah dijelaskan bahwasanya sebaik-baiknya manusia di hari kiamat itu adalah dia yang bersolawat. Nah, kemudian juga ada tuh di hadis, ini hadis sangat masyhur banget, pasti kalian juga nggak aneh gitu loh dengan hadis ini. Hadisnya itu berbunyi seperti ini. Barang siapa yang membaca sholawat 1 kali, Allah akan membacakan sholawat baginya 10 kali. Bayangkan lo guys, Allah sendiri yang membalas sholawat kepada kalian 10 kali. Kalian ngertilah bagaimana bobroknya kita, bagaimana ya nggak ada akhlak begini.
tapi kalian dibalas sama Allah 10 kali. Cuma 1 kali sholawat dibalas dengan 10 kali. Itu udah berapa kali lipat coba. Kalian bayangin bagaimana murahnya Allah kepada kita, bagaimana sholawat ini tuh diagung-agungkan oleh Allah. Masa kita yang manusia yang gak ada akhlak begini gak mau baca sholawat sih, ya kan? Setidaknya sehari itu 1 kali lah, tapi masa sekali gak bisa sih, ya kan? Entah itu kalian lagi masak, entah itu kalian lagi ngelamun, entah itu kalian lagi ya apapun lah, sempetin gitu loh, daripada kalian ngelamun galau-galau, ya mending baca sholawat gitu. Toh sholawat juga banyak manfaatnya gitu kan. Selain itu juga kalau semisal kalian itu punya hajat, punya keinginan, pastilah kalian itu masih muda-muda, banyak banget keinginannya, banyak banget hal yang pengen kalian punya. Gue juga muda coy, gue juga ngerti lah keinginan gue tuh kayak gimana, dan gue juga nggak bisa gitu loh merealisasikan semua keinginan gue karena ya nggak punya duit. Tapi kita bisa pakai sholawat, beneran deh, gue udah banyak banget ya, maksudnya gue udah ngamalin sholawat ini tuh di berbagai aspek, dan ya alhamdulillah banyak keinginan gue yang terrealisasi, dan itu tuh semua berkat sholawat. Entah itu nggak ngerti ya, Allah itu kadang mengabulkan permintaan kita itu nggak semudah itu gitu loh. Allah itu pengen gitu loh ngelihat usaha kita, bahkan ya keinginan kita yang gede-gede sekalipun, entah itu misalkan gue mau nih kuliah ke Oxford, entah itu kuliah ke luar negeri, entah itu lu mau keliling dunia, bahkan ya itu bisa guys pakai sholawat sebenarnya kalau misalkan kita istiqomah. Ya lagi-lagi memang kalau apa-apa itu ya harus dibarengi dengan istiqomah. Memang sulit sih, tapi nggak ada yang nggak mungkin guys. Pastilah sempetin gitu loh, setiap hari kalian itu baca sholawat, sempetin. Ya entah itu 1 atau 2 kali, ya kan. Apalagi kan kalau misalkan kita sholat, itu pasti banget kita baca sholawat, ya kan. Di dalam doa-doa sholat juga pasti diselipkan sholawat gitu. Dan di kitab Tanbihul Qaul juga pernah dijelaskan juga mengenai, banyak banget ada 1 bab yang membahas tentang keutamaan sholawat di kitab itu. Kalian bisa baca-baca sendirilah ya, kalian yang pintar-pintar kitab nih bisa bacalah keutamaan sholawat. Jadi kalau misalkan kita punya keinginan dan keinginan kita itu mau dikabulin oleh Allah, salah satunya itu di awal doa, di pertengahan doa, dan di akhir doa itu kita selipkan sholawat. Ya memang itu tuh kalian rasain sendiri deh, daripada gue ngebacot banyak banget ini itu tapi kalian nggak percaya, yang mending kalian rasain sendiri bagaimana hebatnya sholawat. Terus juga kalau semisal nih, ini cerita gue pribadi sih ya, misalkan nih gue pengen banget punya barang, kadang gue itu masang foto barang itu, gue pasang foto itu di HP gue jadiin wallpaper, biar kan kita anak muda tuh nggak bisa lepas dari HP ya, pasti banget. Jadi kalau misalkan gue setiap buka HP, gue lihat fotonya, gue lihat barang itu, gue sholawatin. Dan ya alhamdulillah sih udah banyak, ya bukannya sombong, bukan, ini kita sharing-sharing aja, oke? Ya alhamdulillah udah banyak yang keinginan gue itu udah terrealisasi gitu loh. Jadi ayolah guys, ayo kalian buktiin sendiri deh, kalian juga pasti bakal ngomong kayak yang gue omongin sekarang. Kalau misalkan apa yang kalian pengen ini itu udah terbukti pakai sholawat. Jadi yaudahlah, kalian jalanin aja dulu, kalian istiqomahin sholawat. Ya gini ya, gue ngomong begini juga bukan berarti gue paling baik, gue paling tiap hari baca sholawat, itu enggak. Ya sama aja sih, kita itu sama sebenarnya, gue juga banyak lupanya. Jadi ya gitu deh, kalian juga bisa mengaplikasikan sholawat ini di berbagai aspek yang sudah gue jelaskan tadi. Ya
tentang keinginan kalian, bahkan ya masalah jodoh. Ya mungkin kalau gue sih apa ya, masalah begitu-gitu. Kalian yang suka galau-galau, udah selawatin aja tuh orang, nanti juga bakal milik lu. Tapi ya harus banyak pertimbangan sih buat ngarah ke situ, soalnya masalah jodoh nggak main-main guys, oke? Jadi bukan cuma hanya sholawat, ya harus dibarengi dengan istikharah juga. Oke, kenapa jadi bahas jodoh? Mari kita bahas sholawat lagi. Mulut kita tuh nggak bisa diem, selalu baca sholawat, selalu berzikir, selalu menyebut nama Allah. Ya banyak, intinya kalian tuh bakal dapetin beberapa manfaat. Selain kalian juga bakal terbiasa dengan baca sholawat, kalian juga dapat pahala juga, kalian juga keinginan kalian juga bisa terrealisasikan, dan ya lain-lainnya itu. Oh ya guys, yang terakhir satu lagi nih, gue pernah denger kalau bahwasanya itu barang siapa yang membaca sholawat pada hari Jumat sebanyak 40 kali, itu Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan barang siapa yang membaca 80 kali 80 kali sholawat, itu Allah akan melebur dosa kalian selama 80 tahun. Nah bayangkan guys, kita aja nggak ngerti ya umur kita tuh bakal sampai berapa tahun gitu kan, karena memang itu rahasia Allah. Tapi bayangkan guys, dosa kalian dilebur 80 tahun. Subhanallah. Oke, segitu dulu ya. Udah banyak ngomong, capek juga. Ya, semoga video ini bermanfaat. Ya, di sini gue bukan bermaksud gue itu paling benar, itu enggak. Gue cuma mau sharing-sharing aja ke kalian semua. Semoga video ini bermanfaat. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والنور يهدي الحائرين ضياؤه وفي الحشر ظل المرسلين لواؤه تلقى من الغيب